Hai penonton setia, welcome back to Books for Kids, edisi Bookish Vlog. Jadi saya sekarang ada di Marisal Bücher. Ini salah satu toko buku di Hamburg yang lumayan unik ya. Jadi dia ukurannya nggak terlalu besar, tapi suasananya cozy banget menurut saya. Dia klasik dan dia nggak paling lengkap ya. Buku-buku English novelsnya dari fiction, non-fiction semuanya ada di sini. Barusan saya juga udah izin sih sama pemiliknya, apakah saya boleh ambil video dan foto di sini. Kata dia, oh ya selalu boleh. Yang penting jangan ada gambar pengunjung-pengunjung yang lain. Dan kata dia, makasih ya, kamu baik banget udah nanya. Karena biasanya orang-orang nggak nanya dulu. Yang pasti corner yang saya kunjungin itu English books dulu ya. Dan saya ada 6 possible pickups. 6 possible pickups yang saya mau ceritakan ke kalian, yang saya mau berbagi sinopsisnya mungkin sedikit, yang mudah-mudahan ini juga cukup menarik ya buat kalian. Di sini juga golongan klasiknya lengkap banget ya. Nanti saya bisa kasih lihat ada buku klasik apa aja di sini. Dan yang menarik, mereka juga banyak banget pocket books, jadi ukurannya mini-mini dengan judul klasik throughout the years. Sayangnya masih berbahasa Jerman, biasanya yang versi Inggris pasti original kopinya. Tapi memang buku-buku berbahasa Jerman di sini jauh lebih murah dari buku Inggris ya. Saya rasa di Indonesia juga seperti itu. Dan menurut saya sifatnya lebih ke collector edition. Okay, so let's get started. Kita mulai dengan golongan non-fiksi. Saya menemukan 2 buku non-fiksi yang menurut saya menarik dari toko buku ini. Yang pertama ada How to Think Like a Philosopher, karya Julian Baggini. Jadi buku ini menjelaskan tentang essential principles for clear thinking. Ini cukup menarik ya. Sedikit sinopsis dari buku ini. How to Think Like a Philosopher shows us the way to a more humane, balanced, and rational approach to politics and to life. Jadi buat kalian yang suka dengan topik-topik politik, menurut saya ini cukup menarik. Dan bisa dibilang buku-buku di sini itu menurut saya memang lebih mahal sedikit dari toko buku terakhir yang saya kunjungi ya, Thalia. Karena Thalia kan sifatnya lebih franchise dan dia betul-betul national bookstore. Kalau toko buku ini dia lebih, saya rasa dia lebih ke local community punya, jadi pasti mereka juga punya distributor berbeda, jadi harganya lebih tinggi, sekitar 2-3 euro lah kurang lebih. Masih di golongan non-fiksi, mungkin kalian pernah denger ini ya, What If, karya Randall Munroe. Sering banget saya dengar orang-orang merekomendasikan ini. Additional serious scientific answer to absurd hypothetical questions. Jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan hypothetical yang bisa dijawab di buku ini. Menurut saya kemasannya pasti witty ya, banyak banget. Dari rekomendasinya juga banyak bilang ini bisa bikin kalian ketawa sama questionsnya. Saya bisa berikan contoh di sini. What if you still had so many more strange questions about the universe? What if Randall Munroe, former NASA roboticist and ex-KCD creator, were prepared to move mountains, eat clouds, and fill the solar system with soup to answer them? Whatever your hypothetical query, whether it's how to make a lava lamp out of lava, or how many inhabitants in New York it will take to feed the T-Rex, here is a practical guide to the weird, wonderful, and sometimes terrifying world of what if. Saya buka random ya. Contohnya nih. Salah satu pertanyaannya.
How many bones can you remove from the human body while allowing the human to continue living? Asking for a friend. Contoh pertanyaan lain, if you put a vacuum at extremely high suction power and aim it at a normal BMW setting, what would happen? Pertanyaan ketiga, can bees or other animals go to hell, or can they murder other bees without consequences? Dan mereka bisa jawab dengan ilustrasi-ilustrasi. Menurut saya seru ya. Harga juga lumayan, 14 euro 50 sen. Mungkin nanti saya coba cari secondnya. Terus saya bisa berbagi pertanyaan-pertanyaan lucu ke kalian. Dan saya suka ya sifat-sifat buku non-fiksi yang bisa kita buka secara random, seperti yes or no question. Jadi kita nggak harus baca dari awal sampai akhir, tapi depends on the mood, we can open it randomly and have a laugh, basically. Sekarang kita masuk ke kategori fiksi. Yang pasti hari ini akan saya beli dari toko buku ini. Dia edisi lain dari George Orwell 1984. Buat kalian yang kenal saya, kalian pasti tahu saya cinta banget 1984, have a special place in my heart. Dan ini ada English editionnya. Ini terbitan Anaconda. Jadi kalau kalian tahu penerbit Anaconda, memang pasti covernya seperti ini ya. Dan dia dibanderol cuman dengan harga 8 euro. So why not? I'm gonna take it home, adding it to my collection. I have the education one, I have the graphic version one, and I think Anaconda version would also be nice to have. Lucunya saya malah nggak punya original versionnya karena saya juga nggak tahu kenapa. Tapi ya, buat yang nggak tahu 1984, sedikit sinopsis. London 1984. Winston Smith, a history falsifier at the Ministry of Truth, falls in love with the mysterious Julia. Together they begin to question the totalitarian world in which they have functioned until now. Jadi ini sangat amat dystopian. 1984 adalah buku klasik dystopian pertama yang membuat saya jatuh cinta dengan genrenya. I'd be happy to have a deep dive on this book, tapi ya, I'm gonna take it home. Buku keempat masih di kategori fiction. Ini lumayan viral ya, Yellow Face karya Rebecca F. Kuang. Kalian pasti tahu ini sih buat yang memang bookworms. Dia cukup twisty dan bisa bikin orang staring into the abyss baca ini. Even ada testimoninya, the book that everyone is talking about. Sedikit sinopsis. This is one hell of a story, it's just not hers to tell. When failed writer June Hayward witnesses her viral Athena Liu die in a freak accident, she sees her opportunity and takes it. So what if it means stealing Athena's final manuscript? So what if it means borrowing her identity? And so what if the first lie is only the beginning? Finally, June has the fame she always deserved, but someone is about to expose her. What happens next is entirely everyone else's fault. Ini salah satu buku yang breathtaking. Saya sendiri belum baca, tapi di Bookstagram itu betul-betul banyak banget yang mengcover buku ini. So, yeah, I think I'm gonna look for a second-hand version. Absolutely. Buku ini dibanderol dengan harga 13 euro ya, penonton setia. So, not now, maybe not now. 1984 for 8 euro, yes, without even thinking twice. Tapi Yellow Face, you're on my list, don't you worry. Buku kelima masih di kategori fiction, Ocean Vuong. Kalian pasti kenal ya, dia
amat sangatlah terkenal di buku yang bisa membuat kita menangis. Buku yang sudah saya baca dari Ocean Vuong itu On Earth We're Briefly Gorgeous, dan ini juga salah satu buku yang viral karya Ocean Vuong, Time is a Mother, dan judulnya aja udah captivating ya. Waktu adalah ibu, pretty much obvious. Jadi Time is a Mother adalah poet books buat kalian yang suka buku kumpulan puisi. Dan Ocean Vuong selalu menulis apapun kayak dengan apa ya, cara dia menaruh perasaan itu beda ya. Ya kalian tau lah sifat poetic books, bisa dijadikan buku reflektif, dan it might be a good possible pickup for me too. Dan cetakan yang ini juga nggak dibilang murah ya. Untuk saya bilang juga ini bukunya nggak terlalu tebal, tapi dia bandrol harga 19,70 euro. Oh god, it's okay fellas, pasti ada versi Kindle-nya. Time is a Mother. Dan buku terakhir sebagai possible pickup saya, ternyata itu juga golongan non-fiction, Invisible Woman. Dia memenangkan Science Book Prize tahun 2019. Judulnya ya, Invisible Woman, Exposing Data Bias in a World Designed for Men. I always love books that talks about feminism. Sedikit sinopsis. Imagine a world where your phone is too big for your hand, your doctor prescribes a drug that is wrong for your body. If any of this sounds familiar, chances are that you're a woman. A book that changes the way you see the world. Invisible Woman. Yang pasti akan saya cari secondnya itu What If ya, What If karya Randall Munroe, karena I think it's a fun book to have. It's a good book to place by the bed. Saya sendiri suka kayak gitu ya. Saya buku yang memang saya bisa randomly open pada saat saya nggak bisa tidur, just to have a laugh or even to have something to think about. Mungkin kalian bisa mencoba metode itu instead of scrolling your phone. Honorable mention di children book, saya menemukan Wonder. Ini jelas ya yang udah nonton filmnya, How Beautiful Wonder Is. Di sini juga ada bukunya. It's a page turner, dan kalian tahu ya, walaupun menurut saya menarik ya, dia ditaruh di kategori children books yang menurut saya I think it's a good topic to be introduced to kids. Menurut saya mungkin lebih ke teenagers kali ya. Augie, it reminds me of Augie. And it's okay though. Price wise, €9.50, not bad. Wonder. Okay, penonton setia, I think
that's all for now. Saya mau sih balik lagi ke sini untuk lihat possible pickups yang lain. Please let me know in the comment section below menurut kalian yang mana paling menarik dan yang mana mau kalian denger deep dive-nya. Saya dengan senang hati sih, jadi saya ada motivasi gitu loh buat beli dan baca dan bagikan ke kalian. Apakah itu impactful buat saya atau tidak? Ya, thank you penonton setia. Don't forget to subscribe, comment, and like to my channel. Sampai jumpa lagi di Bookish Vlog selanjutnya. Thank you for joining me. I hope you enjoy the video. See you later, alligator. Bye. Ja, die kommt gleich. Schön. Ja, schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Ja, für Sie auch. Tschüss.